Rukun berikutnya yang disepakati oleh semua mazhab adalah ar-ruku'. Apa itu ruku'? Ar-ruku' lughatan mutlaqul inhina. Ruku' itu benar-benar condong, mutlak condong. Itu arti ruku' secara bahasa, condong. Itu disebut ruku'. Wa syar'an, berdasarkan syariat, ruku' itu adalah al-inhina bid-dhuhri bid-dhahri war-ra'si ma'an hatta tablughu yadahu rukbatai. Yang disebut rukuk adalah mencondongkan punggung, ya, dan kepala bersamaan sehingga kedua tangannya atau kedua telapak tangannya mencapai kedua lututnya. Itu baru disebut rukuk. Jadi tidak dinamakan rukuk kalau tidak mencapai maksud rukuk. Jadi rukuk itu mencondongkan punggung, badan berserta dengan kepala, dengan syarat tangan menggapai lutut, tangan menggenggam lutut. Itu baru disebut rukuk. Nah, wa aqalluhu ayunhani hatta tanal rahatahu wa rukbatai. Sekurang-kurangnya rukuk kalau tangan sudah sampai ke lutut, walaupun badan tidak sempurna lurus, tapi itu sudah disebut sekurang-kurangnya rukuk. Tapi tangan sudah mencapai ke lutut. Artinya, kalau tangan tidak sampai ke lutut, itu tidak disebut rukuk. Jadi kita cuma sampai ke paha. Lalu kita langsung berdiri, tangan tidak menggenggam lutut, itu tidak disebut rukuk. Kalau tidak bagus rukuknya, maka batallah solatnya. Hati-hati dengan meremehkan rukun-rukun yang bentuknya fi'liyah, gerakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ada fa innar rajula, ada seseorang, ya, yusalluna sittina sanah. Ada seseorang salat 60 tahun. Walam yuqbal, dan tidak pernah salatnya diterima Allah. Tidak pernah. 60 tahun. Jadi Rasulullah menggambarkan ada orang yang salatnya 60 tahun, tetapi tidak pernah salatnya makbul. Enggak pernah diterima Allah salatnya. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak apabila memperbagus rukuknya, tidak memperbagus sujudnya. Apabila dia memperbagus sujudnya, dia tidak perbagus rukuknya. Jadi ada yang rukuk sempurna, enggak bagus sujud. Ada yang sujud bagus, tidak bagus rukuk. Ada yang model rukuk itu cuma turun sebentar, langsung naik. Tidak peduli pun tangan entah di mana, dia tidak peduli. Nah, tapi masih disebut rukuk kalau tangan sudah mencapai ke lutut, walaupun badan tidak jatuh semuanya. Bisa jadi kan gara-gara ada orang yang mungkin sakit pinggang, ada orang yang terlalu panjang tangan. Awai truk jaro batut baru urang. Jadi ada yang panjang-panjang tangan. Itu begitu biasanya. Badan enggak habis, kametun dengan jaro. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya rukuk paling sempurna adalah taswiyatu dhahrih wa unuqih. Ay yamudduhuma bi inhina khalis bihaitsu yasirani qas-sahifal wahidah ittiba'an. Paling sempurna rukuk iaitu apabila sudah rata punggung dan lehernya. Punggung dan leher sudah rata, sekira-kira dia seakan-akan seperti papan, kas-sahifah al-wahidah, seperti lembaran papan. Itu sudah bagus sekali rukuk. Jadi kalau orang lihat dari samping atau dari belakang, antara leher dan badan itu sudah rata, sudah rata. Ittiba'an, mengikuti gaya rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaba saqaihi wa fakhizai, pahanya, betisnya lurus. Tadi ukuran badan kalau di atas sudah rata, kemudian di bawah paha dan betis itu lurus. Karena ada orang rukuk dia cikokkan, dia bengkokkan lututnya, dia bengkokkan sedikit, hanya ke depan. Jadi model rukuknya model agak lebih rendah karena lututnya tidak lurus.
Jadi betis dengan pahanya tidak lurus. Itu tidak baik. Jadi sempurnanya ruku' betis dan paha lurus, wa musawatu ra'sih bi'ajzih wa yakfihi akhdhu rukbatayhi bi yadihi tafarruqah asabi'ihi li jihatil qiblah. Kepala itu jangan musawat, kepala jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar. Makanya cara ukurannya adalah lihat ke tempat sujud waktu rukuk. Ukuran agar kepala bisa sempurna lurus dengan badan itu ukurannya waktu rukuk lihat ke tempat sujud. Ke tempat sujud lurus ke bawah. Kalau lihat ke depan maka otomatis dia mejeun ke atas. Mejeun apa bahasa Indonesianya apa? Kok itu bahasa Indonesianya? Apa mejeun? Kalau dia angkat sedikit lihat ke depan, otomatis lehernya juga terangkat sedikit. Ya. Kalau dia lihat ke dalam, ke kakinya sendiri, itu juga akan menyebabkan turunnya posisi kepala. Tertunduk posisi kepala. Nah, jangan lihat-lihat. Ke dalam jangan lihat. Jangan lihat pun kaki sendiri enggak usah dilihat. Walaupun belum potong kuku, cemekam, enggak usah dilihat. Ya. Apalagi sampai memperhatikan kaki orang. Begitu kita tunduk, kaki samping kita kurap. Itu mengganggu hati kita. Jadi jangan lihat-lihat ke kaki orang. Luruskan, lihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud. Lalu posisi tangan, akhzu rukbatayh biyadayh. Dia menggenggam lutut. Jadi bukan taruh tangan di atas lutut. Ini lutut bukan taruh begini, tapi akhzu. Bahasa Arab tu kalau akhzu berarti genggam lututnya. Lutut digenggam, ya. Wa tafarruqatu asabi'ihi li jihatil qiblah. Buku-buku jari, betul buku jari ni apa? Ini buku-buku jari Apa ni? Apa nanti tulang-tulang gatuk, tulang gatuk. Tulang ini itu waktu kita genggam lutut, tulang-tulang ini menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Begitulah cara rukuk yang sempurna. Jadi tangan bukan hanya letakkan di lutut, tapi menggenggam lutut sehingga tulang-tulang ini menghadap ke arah kiblat. Wala yarfa'u ra'sahu wala yukhaffiduh. Kepala jangan diangkat dan juga jangan terlalu rendah. Ammal mar'ah, sedangkan posisi perempuan fatadummu ba'daha ila ba'din. Posisi perempuan sedikit berbeda. Kalau laki, tangan itu disuruh lakukan yujafi mirfaqah. Kalau laki itu yujafi mirfaqah. Sikunya disuruh kembangkan sedikit waktu rukuk. Sedangkan perempuan yadummu, perempuan itu siku disuruh rapatkan. Di situ perbezaan antara perempuan dan laki-laki. Kenapa perempuan disuruh rapatkan, menjaga kehormatan dirinya. Waktu sujud juga begitu. Nanti waktu sujud juga begitu. Perempuan sedikit disuruh rapatkan, laki-laki disuruh buka. Disuruh buka begini. Nah, ini semua berdasarkan dalil-dalil tentang cara rukuk Rasulullah. Mana dalil adanya rukuk? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah engkau. Dalam ayat lain, warka'u ma'ar raka'in, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Jadi rukuk itu lambang daripada salat. Makanya Allah kadang-kadang memakai bahasa rukuk. Kemudian dalil yang menyuruh letakkan tangan di atas lutut iaitu dalil dari Abu Hamid pada saat membicarakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamid berkata, "Ra'aituhu idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, summa hasara dhahra." Aku melihat Rasulullah ketika rukuk, dia letakkan tangannya di atas kedua lututnya dengan cara menggenggam.
Summa hasara dhahruhu, kemudian dia luruskan punggungnya. Nah, itu keterangan dari sahabat. Kemudian posisi tangan itu ketika rukuk kan tadi menggenggam. Ini jari-jari ini sedikit tafarruqah, sedikit dibuka. Jadi bukan diluruskan begini, tapi sedikit dibuka waktu menggenggam lutut. Mana dalilnya? Hadis riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Umar annahu raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ketika Uqbah bin Umar rukuk, dia merenggangkan sedikit tangannya, lalu kemudian dia letakkan tangannya di atas lututnya, wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi, dan dia sedikit membuka jari-jarinya ketika menggenggam lututnya. Wa qala, lalu Uqbah berkata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beginilah aku melihat Rasulullah ketika salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian dalil waktu rukuk jangan angkat kepala dan jangan terlalu turun, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah iza raka'a lam yarfa' ra'sah lam yusawwibuh walakin baina zalik. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah ketika salat dia tidak mengangkat kepalanya, iza raka'a, ketika rukuk dia tidak mengangkat kepalanya, dan juga dia tidak menurunkannya ke dalam, dia tidak merendahkan kepalanya, tetapi berada di antara keduanya. Maksudnya lurus kepala dan punggung lurus. Lalu Aisyah menyambung dalam hadis yang lain, annahu kana iza raka'a law kana qadha ma'in 'ala dhahri ma taharrak. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah salat, waktu dia rukuk, seandainya kita tuangkan air ke atas punggungnya, sungguh tidak akan jatuh air itu setetes pun. Seandainya kita tuangkan air ke atas punggung Rasulullah, seandainya, maka air itu tidak jatuh, saking lurusnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tuntunan untuk melakukan gerakan rukuk. Kemudian wa yushtaratu 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah, disyaratkan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, alla yaqsuda bi ruku'ihi ghairah, ketika rukuk tidak boleh ada niat lain kecuali rukuk. Maksudnya rukuknya terjadi bukan karena sesuatu yang lain, tapi betul-betul karena memang ingin rukuk. Falau hawa litilawah faja'alahu ruku'an lam yakfi. Seandainya ada seseorang tiba-tiba terrukuk, bukan dia rukuk, terrukuk gara-gara ada sesuatu terjadi, apakah tiba-tiba terdorong sehingga badan seperti rukuk, atau ditekan oleh orang, atau apa saja, itu belum dianggap rukuk. Jadi dia harus kembali tegak lalu kembali rukuk. Jadi niatnya betul-betul memang rukuk, tidak boleh ada perkara lain. Yang terakhir, syarat dalam rukuk agar sah al-itmi'nan fil rukuk, wajib melakukan tumak-ninah. Artinya tumak-ninah ketika rukuk itu enggak sah salat seandainya Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak ada tumak-ninah, tidak sah salat, batal salat. Aqallul itmi'nan fi ruku' huwa ayyamkusa fi hay'atin hatta tastakir a'dha'uhu raki'an qadra tasbihah fi ruku' was sujud. Sekurang-kurangnya tumak-ninah dalam rukuk yaitu badannya ketika rukuk sudah tenang. Badannya ketika rukuk Hana ada dengar dia sudah yang apa? Badannya ketika rukuk sudah tenang. Tenangnya ukuran berapa? Paling kurang ukurannya qadra tasbihah fi rukuk. Paling kurang ukuran mengucapkan bacaan di dalam rukuk. Satu kali bacaan itu paling kurang tumak-ninah.
Jadi menyempatkan membaca subhana rabbiyal azimi itu paling kurang tumakninah. Sunnahnya adalah mengucapkan tiga kali. Jadi tidak akan sah salat tanpa tumakninah. Jadi tumakninah itu masuk ke dalam rukun-rukun salat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperbaiki orang yang salah rukuknya, orang yang salah salatnya, beliau mengatakan summarqa hatta tatma'inna raki'an. Kalau kamu rukuk, tumakninahlah dalam rukukmu. Ini menjadi dalil adanya tumakninah. Dari Abu Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aswa'un nas surqatan allazi yasruqu min salatihi. Kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia dalam salat yaitu orang-orang yang mencuri di dalam salatnya. Jadi seburuk-buruknya orang yang salat adalah pencuri yang mencuri dalam salatnya. Nah, kemudian qila wa kaifa yasruqu min salatihi? Ada sahabat yang bertanya, bagaimana seseorang bisa mencuri dalam salat? Jadi bayangannya pencuri kan sedang salat, bagaimana bisa mencuri dalam salat? Kan begitu. Qala Rasulullah menjelaskan la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha wa la khusyu'uha, yaitu orang yang salat tapi tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya. Itu disebut pencuri dalam salat. Baik. Kalau begitu Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita bahawa setelah kita memberikan keterangan melalui pandangan para mujtahid pentingnya urusan Al-Fatihah, sekaligus pentingnya memperbaiki rukuk kita di dalam solat. Jadi rukuk jangan sampai melakukannya dalam keadaan asal-asalan yang menyebabkan tidak sahnya solat kita.